Bab 2071. Bab 2071 Perangkap Terakhir. Levi tertawa terbahak-bahak dan mengumumkan, tidak banyak. Bebaskan saja anak buahku dan biarkan kami pergi dengan batu matahari. Tanpa berpikir dua kali, mereka berteriak padanya saat mereka mendengar permintaannya, tidak. Jika itu masalahnya, aku khawatir dia masih naik kereta cepat ke neraka. Takut Levi akan membawanya keluar setelah dia memperingatkan mereka. Semi mendesak, dengarkan saja dia. Apa kamu yakin? Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Apakah kita benar-benar harus membebaskan mereka? Dia benar. Saya khawatir kita tidak akan mendapatkannya lagi di masa depan. Orang-orang dari Lab of Gods akan menyerang kita begitu mereka sampai di sini. Dia menanyai rekan-rekan seperjuangannya dengan ide yang berbeda sebagai balasannya. Apakah Anda mencoba mengorbankan saya untuk tujuan yang lebih besar? Haha. Tidak, kami. Karena mereka tidak bisa mengambil keputusan, Levi mengulangi dirinya sendiri, cepat dan ambil keputusan karena aku sedang terburu-buru. Sisanya yang memimpin pasukan menginstruksikan, bebaskan mereka sekaligus. Tidak, saya ingin memastikan mereka aman. Dia berjalan ke tempat persembunyian Kirin dan batu matahari, menginstruksikan Phoenix, mereka akan segera keluar. Catat lokasi mereka dan bimbing mereka ke tempat yang aman. Begitu Kirin dan yang lainnya keluar dengan batu matahari, dia berteriak, kita kehabisan waktu. Kerjakan sesuatu dan jangan permalukan aku. Dia hanya bisa menahan mereka untuk waktu yang singkat karena Bruce akan menjaga batu matahari tetap aman dengan mengorbankan nyawa Semi begitu dia sampai di sana. Singkatnya, pihak yang melarikan diri memiliki waktu kurang dari 30 menit untuk memikirkan sesuatu untuk menyingkirkan kekuatan Triple Group dan Bruce. Meskipun demikian, Levi memiliki keyakinan bahwa Azure Dragon dan Kirin akan mampu menjaga diri mereka tetap aman untuk waktu yang cukup lama. Hentikan mereka yang mengejar mereka sekaligus. Juga, berikan saya rencana induk, termasuk tata letak personel keamanan untuk operasi ini. Petik 2. Untuk menjaga Kirin dan rombongannya tetap aman, Levi memberi mereka rencana induk operasi Triple Group, yang memungkinkan mereka untuk mengetahui tindakan terbaik berikutnya. Segera, Kirin dan rombongannya berjalan keluar dengan batu matahari dan bertemu dengan Phoenix dan anggota rombongan lainnya. Saat mereka meninggalkan tempat kejadian, orang-orang dari Triple Group bertanya, apakah mereka menghilang ke udara tipis atau sesuatu? Di mana mereka? Mengapa kita tidak bisa mendapatkan sinyal lagi? Tidak mungkin orang-orang dari Triple Group akan membiarkan Kirin dan kelompoknya melarikan diri dari tempat kejadian. Sebagai tindakan balasan, mereka memiliki segala macam alat pelacak yang terpasang di kapal untuk menemukan pihak yang melarikan diri. Namun, mereka tidak dapat mengambil sinyal dari perangkat lagi. Sementara itu, Levi senang saat mengetahui rekan-rekannya akhirnya berhasil selamat karena orang-orang di sekitarnya tidak bisa melacak mereka lagi. Aku senang mereka baik-baik saja. Jika tidak, itu akan membuang-buang waktu dan usaha saya untuk memberikan bantuan yang begitu besar kepada mereka. Yah. Kurasa aku harus menyimpan sisanya di sini bersamaku. Jika tidak, mereka yang berafiliasi dengan Lab of Gods akan segera memburu Kirin dan partinya. Azure Dragon dan anggota partinya yang lain bukan tandingan Bruce. Aku tidak bisa mempertaruhkan nyawa mereka. Bawahan Semi bertanya, bisakah Anda membebaskannya karena kami telah memenuhi janji kami? Tentu, terlepas dari janjinya, dia terus mencekik wanita itu karena dia tahu Bruce akan segera datang. Terlepas dari upaya untuk menghalangi Bruce dan rombongannya, mereka berhasil sampai di sana 5 menit lebih awal dari perkiraan waktu kedatangan awal dan mengejutkan Levi. Selain itu, orang-orang di pesawat telah mengetahui hal-hal yang terjadi. Oleh karena itu, Bruce telah mengirim sebagian besar anak buahnya untuk melacak Kirin dan orang-orangnya. Mereka memiliki akses ke sistem Triple Group, tetapi mereka menyadari Kirin dan orang-orangnya tidak dapat ditemukan dimanapun. Kita tidak bisa membebaskan mereka bahkan jika itu harus mengorbankan nyawa Semi. Bruce menginstruksikan pasukan yang dia bawa untuk mengawasi Levi dan membawanya keluar segera setelah ada kesempatan. Bab 2072. Bab 2072 Rencana Levi. Levi tidak bisa pergi karena Bruce akan mengirimkan pasukan yang dia miliki untuk mengejar Kirin dan orang-orangnya begitu dia melarikan diri dari tempat kejadian. Jika itu terjadi, dia mungkin akan kalah dalam pertarungan. Karena itu, dia harus tetap tinggal untuk membuat Bruce sibuk dan terganggu selama mungkin.
Dia terus mencekik Semi dan berkomentar dengan seringai kejam, "Bruce, apakah kamu seorang kemalasan atau semacamnya? Apa yang membuatmu begitu lama?" Hah? Bruce terkejut karena tidak ada yang pernah memanggilnya dengan nama depannya. Selain itu, dia pikir sosok misterius itu sangat mirip dengan Levi. Kesal, Bruce balik bertanya, "Siapa kamu? Mengapa kamu mencoba meniru Levi?" Petik 2. Levi tertawa terbahak-bahak dan bertanya, "Apa maksudmu aku meniru ketika aku menjadi Levi?" Menatap mata Levi, Bruce berkomentar, "Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menipuku? Saya akan mencari tahu kekuatan yang berafiliasi dengan Anda. Tunggu saja sampai aku menahanmu dan mengeksposmu di depan orang lain. Saya ingin semua orang bersiap-siap dan membawanya keluar." Bawahan Semi takut Bruce akan melakukan apa saja, termasuk mengorbankan Semi, demi tujuannya. Ketika bawahan Semi mendengarnya, mereka melontarkan permintaan mereka, "Tuan Johnston, tidak. Jika kita mencoba sesuatu yang gegabah, dia akan membawanya ke neraka bersamanya." Sebanyak mereka mencoba memohon Bruce untuk menunjukkan belas kasihan kepada Semi, pria itu menginstruksikan dengan nada tidak berperasaan, "Bawa dia keluar. Saya tidak peduli jika dia pemimpin tim keamanan. Saya akan melakukan panggilan yang sama bahkan jika penerus Triple Group ada di sini." Petik 2. Sejujurnya, dia tidak bisa diganggu oleh kesejahteraan mereka yang berafiliasi dengan Triple Group, termasuk penerus sah konglomerat, karena dia menganggap mereka lebih rendah darinya. Dia mungkin sangat dihormati oleh mereka yang berafiliasi dengan Triple Group, tapi dia bukan siapa-siapa bagiku. Saya tidak akan membiarkan dia mengancam saya ketika dia tidak ada hubungannya dengan saya. Bruce mengulangi instruksinya, bawa dia keluar bahkan jika itu harus mengorbankan nyawanya. Orang-orang yang berkumpul di Triple Group tahu bahwa mereka tidak mampu menentang instruksi Bruce. Dengan demikian, mereka mempersiapkan diri untuk pertarungan yang akan datang. Di sisi lain, Semi terkejut saat mengetahui Bruce tidak peduli dengan hidupnya. Tertawa, Levi berkomentar dengan nada sarkastik, "Hahaha. Melihat Anda mempertaruhkan hidup Anda untuknya, tetapi dia bahkan tidak ragu-ragu ketika hidup Anda benar-benar dipertaruhkan." Wajah Semi mengerut saat Levi mengumumkan di bagian atas paru-parunya, "Syukurlah, kamu telah lama bersumpah setia padaku. Kalau tidak, kamu akan segera mati." Petik 2. Pernyataan Levi mengejutkan semua orang, termasuk Semi, karena dia membuatnya terdengar seolah-olah itu adalah kebenaran. Memang, tampaknya terlalu banyak untuk menjadi kebetulan belaka. Mengapa dia ditahan tanpa banyak perlawanan? Kita semua sadar dia dapat dengan mudah mengendalikan orang lain jika dia mau. Tidak mungkin dia tidak bisa mengendalikannya ketika itu hanya sepotong kue baginya untuk menegaskan dominasi atas Genesis Devils. Singkatnya, dia pasti bermain bersamanya dan membiarkan orang-orang di tempat persembunyian itu pergi dengan batu matahari karena dia telah lama memunggungi kita. Dia juga orang yang bertanggung jawab atas operasi itu. Aku tidak bisa memikirkan hal lain untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah karena orang-orang di dalam gudang telah melarikan diri ketika kami yang berada di atas angin. Bruce telah membuat dirinya jelas bahwa dia ingin mereka menjaga batu matahari tetap aman dengan cara apapun. Singkatnya, dia seharusnya mengorbankan dirinya untuk tujuan yang lebih besar. Namun, dia melakukan yang sebaliknya dan membiarkan mereka melarikan diri dari tempat kejadian. Levi tahu sudah waktunya untuk memberikan pukulan terakhir untuk membawa Semi pergi bersamanya dalam upaya untuk menjalankan rencana yang ada dalam pikirannya. Dia menambahkan sambil tersenyum, "Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya akan meninggalkan batu matahari di sini tanpa pengawasan orang-orang kita? Menurutmu aku ini apa? Bodoh." Bab 2073. Bab 2073 Kartu Trump dari Bruce. Saat itulah Bruce mengirim makhluk energi murni yang dia bawa untuk mengejar Levi. Dia memiliki kendali atas pikiran mereka. Dengan demikian, mereka tidak akan pernah menentang instruksinya. Dia telah lama melakukan segala macam eksperimen hanya untuk mempersiapkan dirinya untuk pertempuran dengan makhluk energi murni karena dia tahu itu tidak akan terhindarkan di masa depan. Kematian Jared telah memungkinkan dia untuk mendapatkan hal-hal yang diperlukan untuk menyingkirkan makhluk energi murni. Dia menghabiskan waktu lama untuk mencoba memilah potensi krisis yang menunggunya karena itu adalah misi yang mustahil baginya untuk membuat ulang eksperimen tersebut karena kurangnya superpartikel. Pikiran tentang makhluk energi murni yang membelakanginya terlintas di benaknya juga saat dia berpikir untuk menciptakannya.
Pada akhirnya, atasannya, salah satu pejabat tinggi Lab of Gods, menginstruksikannya untuk melakukan eksperimen karena mereka memiliki teknik untuk mengeluarkan makhluk energi murni. Dengan mengatakan itu, atasannya menolak untuk mengungkapkan rahasia untuk mengeluarkan makhluk energi murni kepada mereka karena itu seharusnya menjadi informasi rahasia. Bruce benar-benar terintimidasi ketika dia tahu dia bahkan tidak dianggap sebagai anggota inti Lab of Gods. Selain itu, dia kesulitan memahami kemampuan sebenarnya dari Lab of Gods karena pejabat tinggi memiliki kemampuan untuk mengeluarkan makhluk energi murni. Dia tahu dia harus bekerja keras dan memenuhi syarat sebagai pejabat tinggi untuk mengetahui rahasia dan visi organisasi. Singkatnya, atasan Bruce adalah alasan dia melakukan serangkaian eksperimen yang tampaknya gila. Segalanya tidak lagi sama sejak Bruce mengirim makhluk energi murni untuk mengejar Kirin dan partinya. Sayangnya, tidak ada hal lain yang bisa dia lakukan untuk mengetahui keberadaan mereka karena mereka telah lama melarikan diri dari tempat kejadian dan menghilang ke udara. Meskipun mengerahkan sebagian besar pasukannya untuk menemukan kelompok yang melarikan diri, usahanya tidak berhasil. Meskipun Levi telah mengganggu mereka yang mengejar Kirin atas nama mereka, dia tahu dia harus menyerahkan sisanya kepada rekan-rekannya. Dia terus melarikan diri dengan Semi dan berjalan ke kawasan pusat bisnis Stellar City melalui panduan Semi. Dia menyadari rute pelarian terbaik karena dia adalah penduduk lokal. Entah dari mana, dia menyebutkan, "Saya khawatir kita berada dalam masalah yang cukup besar." Salah satu ajudan saya memberitahu saya bahwa Bruce telah mengirim sebagian besar anak buahnya untuk menghentikan siapapun meninggalkan Kirea tanpa persetujuannya. Dia juga telah mengirim makhluk yang setara dengan kekuatan tongkat dewa untuk membawamu keluar juga. Jika saya tidak salah, itu adalah kartu truf yang dia sembunyikan di balik lengan bajunya. Dia sadar Bruce punya banyak kartu truf, tapi dia tidak tahu apa-apa tentang makhluk yang setara dengan tongkat dewa. Levi tahu Bruce serius karena dia tidak pernah mengungkapkan kartu asnya selama pertemuan mereka yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu. Dia bertanya, "Makhluk seperti apa yang kita bicarakan?" "Aku juga tidak yakin, ajudanku tidak bisa mendapatkan barang-barang yang dia bawa. Dengan itu, saya sangat berharap kita tidak akan mengalaminya." Semi membawa Levi ke salah satu rumah persembunyiannya di Stellar City. Hanya beberapa pembantunya yang mengetahui rumah persembunyian itu. Dia melontarkan pertanyaannya dan terus berkeringat, "Kita tidak bisa tinggal lama di sini karena mereka akan segera menghubungi kita. Apa kau sudah memikirkan cara untuk mengeluarkan kita dari sini?" Sebaliknya, Levi tidak bisa diganggu dan mulai berkeliling ke rumah persembunyian Semi seolah-olah dia tidak punya niat untuk melarikan diri bersamanya. Ternyata dia tidak punya niat untuk melarikan diri karena dia tidak sabar untuk mengetahui jenis kartu truf yang dibawa Bruce bersamanya. Bab 2074. Bab 2074 Ilusi. Meskipun Bruce selalu memperkenalkan dirinya sebagai pejabat tinggi Lab of Gods, Levi sangat menyadari bahwa bukan itu masalahnya. Ini adalah waktu yang tepat baginya untuk mengetahui kemampuan sebenarnya dari Lab of Gods melalui pertarungannya dengan Bruce. Apa sebenarnya yang ada dalam pikiranmu? Bukankah kamu seharusnya dalam pelarian daripada berkeliling rumahku? Semi bertanya dengan mata melebar tak percaya karena Levi terus berjalan-jalan seolah dia tidak peduli. Levi bertanya dengan nada sarkastik, "Kenapa aku harus marah saat kau di sini bersamaku? Maksudku, bukankah kita berada di kapal yang sama?" Semi yang ragu bertanya ketika dia menghubungkan potongan-potongan teka-teki yang hilang bersama-sama, "Siapa kamu? Dari mana kamu berasal?" "Saya, bukankah aku sudah memberitahumu bahwa aku adalah Levi?" Dia memperkenalkan dirinya lagi dan melepas topinya, memperlihatkan wajahnya. "Berhenti berbohong karena kamu selalu bisa menyamar." Di tengah kalimatnya, dia memikirkan sesuatu dan mengulangi pertanyaannya, "Apakah kamu serius mengatakan bahwa kamu adalah satu-satunya Levi?" Semi ternganga tak percaya saat pria di depannya menegaskan, "Ya, itu aku." Dia pikir tidak perlu membuatnya tetap dalam kegelapan lagi. Demikian pula, Semi akhirnya kembali ke akal sehatnya dan mengakui pria di depannya. Dia bertanya, mengungkapkan ketidakpercayaannya, "Bagaimana kamu bisa keluar hidup-hidup? Siapa sebenarnya pria ini? Bagaimana dia membuatku tak berdaya hanya dengan beberapa ketukan?" Levi menjawab dengan sorot mata, "Ya, kita tidak seharusnya mengandalkan mata kita karena manusia mudah ditipu oleh kebenaran yang dibuat-buat." "Hah? Apakah Anda menunjukkan bahwa semuanya telah dipentaskan?"
Petik 2. Semi berpikir dia lebih unggul dari seluruh dunia. Karena itu, dia tidak dapat mengetahui hal-hal yang telah dilakukan pria itu untuk menipu seluruh dunia. Kamu tidak perlu khawatir karena aku yakin kita akan bisa keluar hidup-hidup selama kita bekerja sama. Dalam perjalanan mereka ke rumah persembunyian, Levi mendapatkan informasi Semi dan menemukan bahwa dia benar-benar sesuatu yang lain. Ini adalah salah satu wanita jahat. Selain itu, dia sangat dihormati oleh anggota Triple Group. Oleh karena itu, dia berpikir untuk membawanya pergi begitu dia menemukan kartu truf Bruce. Itu hanya sepotong kue baginya untuk menjaga mereka tetap aman saat mereka berhasil keluar dari Kirea. Segera, Bruce memiliki pasukannya di sekitar Stellar City. Tidak ada yang bisa meninggalkan kota tanpa persetujuannya. Temukan mereka. Semi mungkin menyadari hal-hal yang kita lakukan. Saya ingin semua orang waspada terhadap duo licik ini. Bawa mereka kepadaku sesegera mungkin. Bruce mengirim anak buahnya untuk mengejar keduanya di Stellar City, terutama rumah persembunyian Semi. Di sisi lain, Levi bersandar di sofa dengan malas sambil membaca dengan teliti informasi dari Triple Group. Kadang-kadang, dia akan membantu dirinya sendiri dengan koleksi anggur Semi. Sementara itu, Semi bahkan tidak bisa tenang. Dia tetap berhubungan dekat dengan para pembantunya untuk mengetahui situasi terkini. Dia tidak bisa memahami alasan mengapa Levi tidak kabur bersamanya. Dalam upaya untuk mengubah pikirannya, dia berbagi informasi terbaru dengannya. Bruce telah membawa dua makhluk energi murni bersamanya untuk misi. Itu adalah buah dari eksperimennya. Dia tidak sadar bahwa Levi ada di sana untuk mencari tahu kartu truf Bruce. Semi membagikan detail yang dikumpulkan ajudannya atas namanya dengan pria itu. Wow, itu kreasi Jared. Saya terkesan. Levi sadar bahwa Winona telah melakukan eksperimen yang tak terhitung jumlahnya hanya untuk mengeluarkan Jared. Dia tidak percaya Bruce berhasil meniru eksperimen Winona. Ini sulit. Saya khawatir itu cukup menantang untuk menyingkirkan bahkan makhluk energi murni yang paling rendah. Dia mengumumkan dengan wajah mengerut dalam ketidakpastian, kita harus berhati-hati mulai sekarang dan seterusnya. Saya ingin Anda menggunakan koneksi Anda untuk memungkinkan kami tetap berada di depan musuh kami. Bruce tidak bisa mengetahui keberadaan duo itu bahkan setelah mencari tinggi dan rendah selama beberapa jam. Saat anggota partinya mengira mereka sudah selesai, Bruce mengumumkan dengan seringai ganas, aku punya ide untuk memancing mereka keluar dari persembunyian. Bab 2075. Bab 2075 Pertikaian. Di ujung lain kota, Levi tetap tenang seperti biasa sementara Semi membagikan kabar buruk kepadanya, mereka masih berusaha mencari kita. Apa yang harus kita lakukan? Saya tidak berpikir kita bisa bertahan untuk hari lain. Bukankah kita seharusnya dalam pelarian? Yang mengejutkannya, pria itu berkomentar sambil tersenyum, Bruce tidak perlu 1 hari lagi untuk menemukan kita. Lagi pula, dia pria yang cukup cakap. Cepat dan kumpulkan ajudan Semi sekaligus. Tak lama setelah pembantu Semi yang paling terpercaya berkumpul, Bruce bertanya, di mana dia? Para pembantu Semi mulai berpura-pura bodoh. Salah satunya menyebutkan, Pak Johnston, kami tidak yakin karena kami masih berusaha menghubunginya. Berhenti bertingkah di depanku, aku tahu kalian semua masih berhubungan dengannya. Faktanya, beberapa dari Anda telah berbagi rencana kami dengannya. Petik 2. Jawaban Bruce mengejutkan mereka. Dia berteriak ketika salah satu dari mereka mencoba mengatakan sesuatu. Aku akan memberi kalian semua kesempatan lagi untuk mengambil keputusan. Jika Anda mengatakan yang sebenarnya, saya akan membalas budi dan mengizinkan Anda bergabung dengan Lab of Gods. Demikian pula, saya tidak akan mengampuni orang-orang sombong itu dengan belas kasihan. Petik 2. Beberapa dari mereka tergiur dengan tawaran tersebut karena merupakan impian banyak orang untuk menjadi anggota Lab of Gods. Tidak, dia akan membunuh kita bahkan jika kita memberitahunya. Itu benar. Apakah kalian tidak sadar bahwa dia pria yang brutal? Petik 2. Beberapa dari mereka bertekad untuk menjaga rahasia Semi karena mereka yakin Bruce akan membongkarnya di penghujung hari. Membunuh mereka. Bruce menyampaikan instruksi dan menyuruh bawahannya untuk mengeluarkan yang membingungkan sisanya tanpa berpikir 2 kali, mengejutkan mereka yang masih hidup. Kamu berikutnya jika kamu tidak berubah pikiran dan mengatakan yang sebenarnya. Tidak mungkin aku akan membunuh orang-orang yang membantuku karena aku sangat membutuhkan bakat. Peter menambahkan, cepat, lihat saja aku.
Aku baik-baik saja. Tuan Johnston akan memberi Anda semua yang Anda butuhkan selama Anda membuktikan diri Anda sebagai tambahan yang layak. Mereka yang masih hidup saling bertukar pandang dan memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya pada Bruce. Segera, bawahan Bruce menemukan Semi. Kami telah menemukan Semi dan sosok misterius itu. Bruce menginstruksikan dengan mata berbinar, kirim semua orang ke sana untuk mengamankan perimeter. Kami akan segera berangkat. Para ajudan Semi tidak bisa lagi menahan rasa penasaran mereka. Salah satu dari mereka bertanya, Tuan Johnston, bisakah kita benar-benar bergabung dengan Lab of Gods? Bruce berbalik dengan seringai ganas seolah-olah dia merencanakan sesuatu yang jahat. Sadar akan hal-hal yang menunggu mereka mencoba melarikan diri dari tempat kejadian, tetapi mereka bukan tandingan bawahan Bruce dalam hal kecepatan. Beberapa menit kemudian, ada beberapa mayat lagi yang berlumuran darah di antah-berantah. Semi bingung karena dia tidak bisa menghubungi ajudannya lagi. Saat itulah dia mendengar Levi menghitung mundur, 3, 2, 1. Bam! Begitu dia tahu mereka diserang, dia bertanya, apa yang harus kita lakukan? Mereka di sini. Kami hanya akan membawa mereka. Seiring dengan Semi, Levi bergegas keluar dari rumah persembunyian dan bertemu dengan anggota dunia gelap, Sisyphus, dan Triple Group. Bruce telah mengirim mereka ke sana untuk melelahkan duo itu dalam upaya untuk mengambil sasaran empuk. Namun, mereka bahkan tidak bisa bertengkar hebat dengan Levi. Dalam beberapa menit, sebagian besar kekuatan Triple Group telah dikeluarkan. Ketika Semi berpikir bahwa bergabung dengan Levi bukanlah ide yang buruk, Bruce tiba di tempat kejadian dengan anak buahnya yang lain, memperingatkan Levi, aku tidak akan membiarkanmu lari dariku. Sudah waktunya untuk membawamu keluar sekali dan untuk selamanya. Tak lama setelah dia menyelesaikan pidatonya, dia mengirim pasukannya dan makhluk energi murni yang dia bawa bersamanya untuk membawa Levi keluar. Bab 2076. Bab 2076 Kejutan. Mereka datang. Dua makhluk energi murni menonjol di antara yang lain. Saat itulah Levi tahu dia tidak bisa menganggap enteng musuhnya lagi. Bagaimana saya harus menggambarkan mereka? Batu matahari. Mereka adalah makhluk yang mirip dengan batu matahari karena strukturnya berbeda dari manusia. Saya terkesan, Jared. Sebenarnya, aku senang kau mati. Jika tidak, Anda akan membawa makhluk yang lebih mengerikan ke medan perang. Levi tahu sudah waktunya untuk menyimpan sisa kekhawatirannya untuk dirinya sendiri karena dia harus berurusan dengan mereka yang berafiliasi dengan Lab of Gods. Meskipun makhluk energi murni ada di sana untuk mengeluarkan Levi, Bruce takut ada yang tidak beres dan mengirim sisanya untuk membantu mereka karena Levi membawa Semi bersamanya. Semi dapat dengan mudah membuat sebagian besar pasukan Bruce tidak mampu bergerak karena kemampuannya dimaksudkan untuk mengendalikan mereka. Dia membuat dirinya terlibat dalam pertarungan sengit dengan lebih dari 10 pasukan Bruce, berbagi beban Levi karena dia harus berurusan dengan sisanya atas nama mereka. Demikian pula, Bruce tahu dia tidak boleh lengah meskipun sepertinya mereka akan menang di penghujung hari. Saat itulah dia menerima berita tentang Kirin dan hilangnya partinya bersama dengan batu matahari. Mereka hanya tidak dapat menemukan kelompok yang hilang meskipun peralatan yang mereka bawa untuk misi tersebut. Apakah kalian sudah menggunakan peralatannya? Tanya Bruce. Iya, kami hanya tidak bisa mengetahui keberadaan mereka. Sepertinya mereka telah menghilang ke udara tipis. Lupakan saja karena tidak mungkin kita mendapatkan mereka. Kirim beberapa untuk mencoba keberuntungan mereka dan kirim sisanya ke Stellar City. Kami memiliki target lain untuk dihadapi. Petik 2. Mayoritas tim yang dikirim untuk mencari Kirin dan batu matahari sedang dalam perjalanan kembali ke Kirea untuk bergabung dalam pertempuran. Sementara itu, Levi terlibat dalam pertarungan sengit dengan makhluk energi murni, tidak menyadari akan sulit baginya untuk melarikan diri dengan Semi begitu bala bantuan bergabung dalam pertempuran. Bang! Bang! Makhluk energi murni yang lebih rendah itu setara dengan Levi dalam hal kecepatan. Mereka bisa dengan mudah mengikutinya dan membuatnya sibuk sepanjang pertarungan. Itu tidak terjadi pada petarung lainnya karena hanya pukulan dari Levi yang diperlukan untuk mengalahkan mereka. Segera, yang disebut veteran dibawa keluar oleh Levi. Faktanya, bahkan tidak bijaksana bagi mereka untuk terlibat dalam pertarungan karena mereka bukan tandingan trio yang sangat kuat. Bruce berpikir untuk menghentikan Levi melalui bantuan bala bantuan yang dia kirim untuk bertarung bersama dua makhluk energi murni. Yang mengejutkan,
Usahanya tidak berhasil karena Levi tidak terpengaruh sedikitpun. Ironisnya, orang-orang yang dia kirim adalah orang-orang yang meninggal akibat pertarungan tersebut. Penguatan mengubah pikiran mereka dan membuat Semi sibuk sepanjang pertarungan Levi dengan makhluk energi murni. Bam, bam, apa yang disebut bala bantuan dikirim terbang beberapa meter jauhnya beberapa detik setelah Levi meluncurkan beberapa pukulan kuat lainnya ke arah mereka. Segera, dua makhluk energi murni adalah satu-satunya yang tersisa untuk membuat Levi tetap sibuk. Tuan, kami tidak membutuhkan bala bantuan. Kita bisa membawanya keluar tanpa bantuan yang lain. Kedua makhluk energi murni itu memberi isyarat kepada Bruce untuk berhenti mengirim yang lain jalan mereka karena mereka pikir mereka bisa dengan mudah menyingkirkan Levi. Bam, bam, bahkan anihilator tidak cocok untuk dua makhluk energi murni dalam hal kecepatan karena mereka telah dilengkapi dengan armor. Mereka berlari ke arah Levi dengan kecepatan suara dan mencoba meluncurkan beberapa pukulan ke musuh mereka. Bahkan perangkat profesional pun tidak bisa menangkap gambar dua makhluk energi murni, tapi Levi menghindari pukulan mereka seolah-olah itu bukan apa-apa. Bam, bam, sadar bahwa dia tidak bisa membuang waktu dengan mereka, dia membalas budi dan meluncurkan beberapa pukulan tanpa menahan diri untuk mengeluarkan dua makhluk energi murni. Bab 2077. Bab 2077 Makhluk energi murni yang tak terkalahkan. Bang, bang, secara berurutan, Levi meluncurkan dua pukulan terhadap makhluk energi murni. Setelah tumbukan, mereka terbang mundur. Retakan, retakan. Setelah pukulan Levi, armor mereka mulai berantakan. Bahkan setelah dikirim kembali beberapa ratus meter, makhluk energi murni tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Wajah mereka berkerut kesakitan. Ini adalah pertama kalinya semua orang menyaksikan makhluk energi murni dalam keadaan sedih seperti itu. Pemandangan yang menakjubkan membuat mereka tercengang. Lawan mereka pasti sangat kuat. Semua orang berasumsi bahwa makhluk energi murni ada semata-mata untuk mendatangkan malapetaka dan membunuh musuh mereka. Oleh karena itu, mereka dianggap tak terkalahkan. Tapi untuk pertama kalinya, makhluk energi murni bertemu lawan yang cukup kuat untuk menjatuhkan mereka. Setelah 100 meter, makhluk energi murni akhirnya mendapatkan kembali keseimbangan mereka saat mereka pulih dari pukulan yang diberikan Levi. Tapi tiba-tiba, ekspresi aneh melintas di wajah mereka. Bang, 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 serangkaian dentuman keras bergema dari dalam tubuh mereka. Teknik Levi, Annihilation Blast diaktifkan berulang kali. Berturut-turut, makhluk energi murni diserang dengan serangan 5 ledakan. Satu persatu, ledakan meledak di dalam tubuh makhluk energi murni saat Levi menggunakan tekniknya tanpa henti. Setelah ledakan keras bergema di udara. Detonasi yang berulang telah membuat tubuh mereka menjadi seonggok daging dan tulang. Makhluk energi murni jauh dari keadaan awal mereka. Ini adalah kedua kalinya Levi mengaktifkan Annihilation Blast. Dia pertama kali menggunakannya untuk mengalahkan The Annihilator secara rahasia. Kali ini, tekniknya terungkap ke seluruh dunia. Dengan satu gerakan, dia menarik perhatian semua orang. Teknik macam apa itu? Dalam kegemparan, semua orang mulai bergosip di antara mereka sendiri. Lagi pula, mereka belum pernah melihat teknik yang begitu kuat sebelumnya. Selanjutnya, itu terbukti cukup kuat untuk mengalahkan makhluk energi murni. Betapa menakutkan. Para penonton bergumam ketika mereka melihat makhluk energi murni. Sepertinya tubuh mereka akan hancur berkeping-keping kapan saja. Mereka terdiam. Apakah mesin pembunuh Bruce akan dihancurkan segera setelah diperkenalkan? Itu akan membuatnya menjadi bahan tertawaan dunia. Semi tidak bisa menahan diri untuk tidak merayakannya dengan gembira saat dia menyaksikan pertarungan itu. Levi benar-benar petarung yang mengesankan. Dia berhasil mengalahkan senjata terhebat Bruce. Bagaimanapun, saya mungkin bisa bertahan dari cobaan ini. Ini tidak mungkin. Apakah makhluk energi murni dikalahkan? Peter dan yang lainnya melirik Bruce dengan cemas. Perasaan cemas mereka dengan cepat digantikan dengan rasa takut. Jika makhluk energi murni menghadapi kekalahan mereka di sini, kita akan benar-benar malu. Namun, Bruce mempertahankan ketenangannya. Awas, ucapnya dingin. Sebelumnya, teknik Annihilation Blast membuatnya curiga bahwa petarung itu adalah Levi. Ketika dia menyaksikan pertarungan, itu memberinya firasat kecurigaan. Bagaimana jika orang itu adalah Levi? Namun, dia dengan cepat menghilangkan gagasan itu.
Annihilation Blast adalah teknik eksplosif yang belum pernah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, Bruce menyimpulkan bahwa Levi bukanlah orang yang mengeksekusinya. Setelah ledakan pemusnahan berakhir, tubuh makhluk energi murni terdistorsi tanpa bisa dikenali. Saat Semi hendak merayakan kemenangan Levi, suasana hatinya berubah drastis. Sesuatu yang buruk akan terjadi, gumamnya pelan. Sesuai dengan prediksinya, dua makhluk energi murni mulai menyembuhkan diri mereka sendiri saat luka yang berserakan di kulit mereka memudar. Dalam sekejap mata, mereka telah kembali ke keadaan semula. Setelah generasi, mereka tampak sempurna seperti biasanya. Ini adalah kekuatan sejati yang dimiliki oleh makhluk energi murni. Karena tubuh mereka terdiri dari energi murni, mereka kebal terhadap serangan apapun. Itu hanya akan berfungsi untuk menunda mereka. Aku tidak percaya. Kali ini, Levi mengambil inisiatif dan melancarkan serangan lagi. Sekali lagi, dia menggunakan Annihilation Blast sebanyak 6 kali. Demikian pula, makhluk energi murni menerima serangan Levi sampai terlihat seperti tubuh mereka akan hancur berkeping-keping. Tapi serangan Levi gagal menghancurkan mereka sepenuhnya. Setelah Levi berhenti, mereka beregenerasi lagi. Semua jejak luka mereka menghilang ke udara tipis. Sekali lagi, Levi menyerang mereka. Dalam upaya untuk mengalahkan mereka, dia menggunakan Annihilation Blast 7 kali. Setiap ledakan lebih kuat dari yang pertama. Tampilan kekuatan Levi yang menakutkan menyebabkan para penonton tersentak ketakutan. Namun usahanya tidak membuahkan hasil. Sekali lagi, makhluk energi murni meregenerasi tubuh mereka dan muncul tanpa goresan. Akhirnya, kekuatan sejati dari makhluk energi murni muncul pada Levi. Untuk menghancurkan mereka dalam waktu singkat adalah hal yang mustahil. Bahkan, mereka hampir abadi. Mungkin, saya hanya bisa mengalahkan mereka dengan metode khusus. Sayangnya, waktu tidak berpihak pada Levi. Dia tidak bisa memikirkan cara untuk mengalahkan mereka dalam waktu sesingkat itu. Jika konflik ini berlanjut, Lab of Gods akan mengirim prajurit yang lebih maju untuk membantu pasukan Bruce. Pada saat itu, sudah terlambat untuk lari. Setelah mengambil keputusan, Levi berbalik dan pergi ke arah yang berlawanan. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Begitu Levi melesat, kedua makhluk energi murni itu mengejar. Bab 2078. Bab 2078 dikelilingi oleh kematian. Dengan makhluk energi murni yang panas di tumit Levi, segalanya menjadi panas. Tidak peduli metode yang digunakan, mereka tidak bisa terluka parah. Karena kemampuan generasi mereka, makhluk energi murni secara bertahap akan membuat lawan mereka kelelahan. Begitu musuh mereka lelah, mereka akan menyerang. Lebih jauh lagi, dua makhluk energi murni yang mengejar Levi lebih kuat dari kebanyakan. Mereka mampu membunuh Levi. Semakin lama ini diseret, semakin tinggi kemungkinan pasukan Bruce akan mengendalikan situasi. Selanjutnya, Lab of Gods akan menggunakan waktu ini untuk mengirim prajurit canggih mereka. Setelah semua kekuatan ini dikerahkan, itu akan menjadi masalah hidup atau mati bagi Levi. Oleh karena itu, dia tidak bisa terjebak oleh makhluk energi murni ini. Kemunduran lagi akan menempatkannya dalam situasi yang sangat berbahaya. Begitu Levi mencoba lari, kedua makhluk energi murni itu melakukan semua yang mereka bisa untuk menjepitnya. Pada saat yang sama, Bruce mengirim lebih banyak anak buahnya untuk mengejar Levi. Bawa lebih banyak pria ke sini. Pastikan kamu juga menangkap Semi, perintah Bruce. Dia ingin melihat apakah pria itu akan meninggalkan Semi. Dengan cepat, dia mengirim lebih banyak orang untuk menyudutkan Semi. Ada beberapa penyihir dan penyihir di antara kelompok pria yang dikirim untuk menangkap Semi. Karena Semi memiliki kemampuan untuk mengendalikan orang lain, Bruce menyiapkan tindakan balasannya sendiri. Dengan kelompok yang mengganggu fokus Semi, dia mendapati dirinya berjuang keras. Dikelilingi oleh anak buah Bruce, Semi diserang dari semua sisi. Segera, kekuatan yang kuat bertabrakan dengan tubuhnya saat Semi terlempar ke belakang. Levi pasti telah meninggalkanku. Dalam situasi yang mengerikan seperti ini, aku hanyalah beban mati baginya. Salah satu bawahan Bruce melangkah maju. Pak Johnston, pasukan kita akan tiba dalam 3 menit. Dengan kedatangan pasukannya, ini adalah sejauh mana kekuatan Bruce. Meskipun makhluk energi murni itu abadi, beban kekuatan Bruce masih bergantung pada pasukannya. Setelah kedatangan mereka, Levi akan terjebak.
Meskipun Levi bisa melarikan diri dengan membantai semua orang, itu adalah hal yang mustahil. 2 menit lagi, tepat saat Semi akan jatuh ke dalam kendali para penyihir, Levi mundur dan menyelamatkannya dari cengkeraman mereka. Dia belum bisa mati. Dia masih berguna bagiku. Haha, Bruce tertawa dingin saat melihat keduanya. Dengan apa yang terjadi, mereka pasti bekerja sama. Namun, tak satu pun dari mereka akan dapat melarikan diri sekarang. Petik 2. Melihat bagaimana Levi menyelamatkan Semi, Bruce menyimpulkan bahwa mereka pasti pasangan. Namun, ini adalah kesempatan sempurna bagi Bruce. Sekarang Levi harus membawa beban mati bersamanya, tidak mungkin baginya untuk melarikan diri. Tangkap dia. Dengan lambaian tangan Bruce, pasukannya langsung beraksi. Segera, kerumunan melonjak ke depan untuk menyerang Levi dan Semi. Semi, yang terluka parah, tidak bisa berbuat apa-apa terhadap pasukan yang datang. 1 menit lagi, pasukan utama kita akan tiba dalam 1 menit. Begitu tentara ada di sini, semua rute pelarian akan disegel. Petik 2. Ketika Bruce mendengar laporan bawahannya, dia mendapati dirinya semakin bersemangat. Akhirnya, saya bisa menangkapnya. Dengan dia sebagai tawananku, aku bisa menarik sisa sekutunya dan menghancurkan mereka semua. Bahkan dari jauh, pasukan Bruce yang mendekat bisa terdengar. Suara memekakkan telinga dari pasukannya yang berbaris dan gemuruh tank bergema di udara. Bahkan, angkatan udaranya telah tiba di tempat kejadian. Pesawat tempur membentuk formasi blokade dan mengarahkan senjata mereka ke Levi. Levi mengutuk pelan. Pasukannya ada di sini. Dalam beberapa detik, kita akan dikelilingi. Tidak ada jalan keluar kecuali kita melenyapkan semua pasukannya. Selanjutnya, Levi menghadapi dilema lain. Saya tidak tahu seberapa kuat prajurit tingkat lanjut dari Lab of Gods. Dia tidak bisa menjamin bahwa dia akan bisa berjuang keluar jika mereka dikepung. Oleh karena itu, mereka harus mencoba yang terbaik untuk melarikan diri dengan hanya beberapa detik tersisa pada jam. Saat ini, Levi harus menghadapi masalah lain, makhluk energi murni. Jika dia tidak bisa mengusir mereka dari jejaknya, itu sama saja dengan dikelilingi oleh kematian. Meskipun mereka tidak bisa menyakiti Levi, mereka bisa menahannya. Selanjutnya, mereka tak terbendung. Tidak peduli berapa banyak pukulan atau teknik yang dilancarkan Levi terhadap mereka, mereka hanya akan beregenerasi dan membuatnya tidak bisa bergerak lagi. Saat lawan-lawannya mendekat, Levi merasa jengkel. Dengan hanya beberapa detik tersisa, Levi harus membuat keputusan. Saat waktu habis, dia akan ditempatkan dalam situasi yang merugikan. Apa yang harus saya lakukan? Di tengah kepanikannya, dia melirik Semi saat mereka saling bertatapan. Waktu terus berlalu. 30 detik. 20 detik. Waktu hampir habis. Bab 2079. Bab 2079 menghadapi Cirrus. Pasukan Bruce hanya tinggal beberapa detik sebelum tiba di lokasi. Levi belum menyingkirkan makhluk energi murni dari jejaknya. Cepat, pikirkan sesuatu. Dalam keputusasaan, Levi meraung ke arah Semi. Teriakannya yang keras membuat suasana hati Semi berubah. Tiba-tiba, sekelompok remaja muncul dari kerumunan. Lebih khusus lagi, kelompok itu terdiri dari anak perempuan dan laki-laki berusia 13 hingga 14 tahun. Mereka adalah band terkenal dari Triple Group yang mendapat julukan, Setan Kejadian, karena keganasan dan kemampuan mereka untuk menakuti korbannya. Tiba-tiba, mereka menerjang ke arah prajurit tingkat lanjut dari Lab of Gods. Sebelum ini, para remaja tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan kekuatan mereka. Mereka hanya tunduk pada perintah Semi. Setelah Semi ditangkap, mereka mengulur waktu. Tidak ada orang lain dari Triple Group yang berani memerintah mereka. Mereka berhasil bersembunyi di sudut, tepat di bawah hidung Bruce, tanpa menarik perhatian. Ketika Genesis Devils menerima perintah Semi, mereka menyerang prajurit tingkat lanjut dari Lab of Gods tanpa ragu-ragu. Terkejut, para prajurit tingkat lanjut tidak bisa menangkis serangan ganas dari iblis Genesis. Setelah mengalahkan prajurit tingkat lanjut, para remaja bergegas menuju Levi dan Semi. Pada saat yang sama, 6 anggota memisahkan diri dari kelompok untuk menghentikan makhluk energi murni. Kemunculan mereka menciptakan peluang sempurna bagi Levi dan Semi untuk melarikan diri. Dalam hitungan detik, Levi dan Semi berhasil melepaskan diri dari pasukan Bruce. Levi melihat celah di antara pasukan yang berkumpul dan berjalan ke sana.
Saat makhluk energi murni mencoba menghentikannya, iblis kejadian membuat mereka tidak bisa bergerak. Meskipun hanya ada 13 dari mereka bekerja sama dan berhasil menghentikan prajurit tingkat lanjut dari Lab of Gods. Pada saat yang sama, mereka menggunakan elemen kejutan untuk membanjiri makhluk energi murni. Saat perhatian semua orang tertuju pada Levi, Genesis Devils membuat mereka lengah. Apa ini? Bruce ternganga melihat pemandangan di depannya. Saya tidak tahu grup 3 memiliki pejuang seperti itu. Pak Johnston, sepertinya mereka adalah produk dari Devil Genesis Project. Itu adalah kolaborasi antara Triple Group dan Lab of Gods, Peter menjelaskan dengan tergesa-gesa. 30 tahun yang lalu, Lab of Gods membuat rencana dengan harapan dapat menciptakan God. Pada saat yang sama, mereka bekerja dengan Triple Group dan membentuk rencana untuk membuat iblis. Namun, rencananya hampir sama. Teknologi yang digunakan untuk menciptakan Tuhan sedikit lebih maju, dan alih-alih memberikan dukungan penuh kepada Triple Group, Lab of Gods hanya membantu di area tertentu. Lab of Gods berasumsi bahwa proyek Devil Genesis Triple Group akan menciptakan mesin pembunuh, yang, paling banter, sedikit lebih baik daripada The Annihilator. Tidak pernah dalam mimpi terliar mereka mengharapkan bahwa teknologi Triple Group jauh lebih maju. Meskipun teknologi mereka belum memenangkan Lab of Gods, itu semakin dekat. Dengan demikian, proyek Devil Genesis memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi dalam menghasilkan 13 subjek dengan sukses. Yang terpenting, mereka jauh lebih kuat daripada The Annihilator. Namun, Triple Group menyembunyikan remaja ini dari mata publik. Kehadiran mereka tidak diperhatikan oleh Lab of Gods. Hanya petinggi dari Triple Group yang menyadari keberadaan Genesis Devils. Namun, Genesis Devils terlalu haus darah dan kuat. Setelah mereka sepenuhnya berkembang, semua orang merasa tidak mungkin untuk menahan mereka. Genesis Devils sangat liar sehingga mereka hampir membuat kekacauan di Triple Group. Untungnya, Semi berhasil mengendalikan mereka. Ini membuatnya mendapatkan posisi sebagai pemimpin tim keamanan. Ketika dia mengetahui berita ini, Bruce sangat frustrasi sehingga dia merasa ingin mencabuti rambutnya. Ini semua salah Triple Group. Karena mereka, Levi hampir terlepas dari genggamannya. Kejar mereka. Kirim semua orang sekarang. Bruce berteriak dalam hiruk-pikuk. Semua orang mulai mengejar Levi dan Semi. Apa yang harus kita lakukan dengan para remaja? Petrus bertanya. Kami akan membiarkan Triple Group menangani mereka, jawab Bruce singkat. Dia memberi isyarat kepada makhluk energi murni. Kalian berdua, ikuti aku. Namun, Genesis Devils tidak tahu bagaimana membedakan antara sekutu atau musuh mereka. Mereka sepenuhnya patuh pada perintah Semi. Bahkan ketika berhadapan dengan pasukan dari Triple Group, Genesis Devils membantai mereka tanpa ampun. Ketika Bruce menyadari serangan tanpa henti mereka, jantungnya berdetak kencang. Sial, sepertinya Levi akan kabur. Tiba-tiba, Cirrus muncul dengan kabar baik. Jangan khawatir, aku akan menghentikannya, dia berteriak. Bab 2080. Bab 2080 Cirrus yang kuat. Haha, besar, aku sudah melupakannya. Bruce terkejut dan senang. Dia pikir dia akan kehilangan Levi dan Semi. Tanpa diduga, Cirrus muncul lagi. Cirrus selalu muncul di saat-saat genting. Sepertinya dia berhasil membuktikan dirinya lagi kali ini. Aku akan berutang budi padanya. Cepat, kejar mereka. Bruce menghela nafas. Levi mencoba yang terbaik untuk melarikan diri dengan Semi setelah menembus penghalang pertahanan. Saat itu, Semi akhirnya mengerti. Bukannya Levi tidak bisa kabur, tapi dia mengulur waktu. Bahkan, dia bisa melarikan diri lebih awal. Namun, dia tetap tinggal karena dia ingin menghentikan Bruce dan orang-orang dari Lab of Gods. Dengan itu, sisanya akan memiliki lebih banyak waktu untuk melarikan diri. Sekarang dia telah mencapai tujuannya. Dia segera mundur. Semi langsung menyadari sesuatu. Levi sedang tenang di rumahku sekarang karena dia menyeret waktu. Ternyata dia sedang menunggu Bruce. Sementara itu, Bruce juga mengerti apa yang coba dilakukan Levi. Aku tidak akan pernah melepaskannya. Untungnya, Cirrus ada di sini bersamaku. Tiba-tiba, Levi bertanya ketika dia melarikan diri dengan Semi, aku tidak menyangka kamu punya rencana seperti itu. Semi tahu bahwa Levi sedang membicarakan apa yang terjadi ketika dia ditangkap olehnya sebelumnya. Meskipun dia bisa mengendalikan Genesis Devils untuk datang dan menyelamatkannya,
dia tidak melakukannya sampai saat-saat terakhir. Akhirnya, dia memutuskan untuk mengeluarkan kartu trufnya di akhir. Aku ingin tahu tentang apa yang akan kamu lakukan. Selain itu, saya ingin tahu identitas Anda yang sebenarnya. Awalnya, saya berencana untuk mengakhiri semuanya sebelum Bruce ada di sini, tetapi saya telah meremehkan Anda dan anak buah Anda. Belum lagi aku juga meremehkan tempatku di hati Bruce. Saya tidak berharap Anda menjadi Levi. Karenanya, sudah terlambat ketika saya mencoba mengendalikan semuanya. Petik 2. Levi langsung mengerti setelah mendengar penjelasannya. Sepertinya dia berencana untuk menangani semuanya sendiri. Sayangnya, situasi pada akhirnya di luar kendalinya. Namun, 13 iblis muda di bawah kendalinya, memang, menakutkan. Segera, Levi dan Semi berlari keluar dari Stellar City. Mereka sekarang sudah dekat dengan pelabuhan. Selama Levi bisa masuk ke laut, dia pasti akan menemukan cara untuk melarikan diri. Dia telah bertemu banyak petarung kuat dari Lab of Gods dan Triple Group sepanjang perjalanan. Namun, tidak ada yang bisa menghentikannya. Kecuali mereka mencoba mengepung Levi sekaligus, atau mereka semua akan berkorban tanpa hasil. Namun, tiba-tiba Levi merasakan aura yang mendominasi dan kuat. Sepertinya seseorang sudah menunggunya di sana. Kami dalam masalah besar, Levi berkata dengan suara yang dalam. Masalah? Semi tampak bingung. Dia mungkin lebih kuat dari makhluk energi murni. Wajah Levi menjadi gelap. Bisakah kita mengambil rute alternatif? Tanya Semi. Sudah terlambat. Orang itu telah mengincar kita sejak tadi. Jika kita pindah ke tempat lain, kita mungkin akan dikepung. Kita harus maju dari sini dan memenangkan pertempuran secepat mungkin. Levi berkata dengan ekspresi dingin. Ketika keduanya tiba di pantai, mereka melihat seorang pria duduk di atas batu raksasa. Dia mengenakan jubah hitam, dan wajahnya tertutup. Selain itu, cara dia berpakaian sedikit mirip dengan Levi. Perjalananmu berhenti di sini. Tiba-tiba, suara tua namun berwibawa terdengar. Suara itu begitu kuat sehingga Semi merasa jantungnya jatuh. Dia petarung yang sangat kuat. Orang yang berdiri tepat di depan mereka memancarkan aura mengintimidasi yang jauh lebih kuat daripada makhluk energi murni. Semi akhirnya mengerti mengapa Levi mengatakan bahwa mereka dalam masalah besar. Hah, itu adalah pertama kalinya Levi menghadapi musuh yang begitu kuat. Dia hampir tidak bisa menahan tekanan yang diberikan pria itu padanya. Selain itu, dia merasakan napas yang akrab dari yang terakhir. Tiba-tiba, Levi melebarkan matanya seolah-olah dia telah menyadari sesuatu. Kamu Cirrus. Ternyata dia adalah Cirrus, iblis berapi-api. Itulah alasan mengapa sikapnya sangat mirip dengan 7 iblis. Terlebih lagi, Levi bisa merasakan bahwa pria itu mempraktikkan jenis keterampilan bertarung yang sama dengannya. Itu pasti dia. Cirrus terkejut mendengar itu. Dia tidak berharap Levi mengenalinya. Bersambung.